Selamat pagi dan semangat pagi untuk kelas 11 BDP. Hari ini kita belajar untuk mata pelajaran PKK atau produk kewirausahaan, dan untuk bab pertama kita akan belajar mengenai menganalisis peluang usaha. Nah, di dalam tiap-tiap bab ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, yang jelas itu adalah kita harus tahu dulu apa KD-nya apa dan IPK-nya apa. Yang kedua, berdasarkan dengan materinya. Dan yang ketiga adalah soalnya. Anak-anak kelas 11 BDP, untuk yang pertama, KD yang akan kita pelajari pada materi yang sekarang yaitu cara atau menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Sedangkan 4.2-nya adalah merencanakan produk usaha. Sehingga indikator pencapaian kompetensi yang akan kita raih untuk saat ini atau untuk materi ini, yang pertama adalah mendeskripsikan peluang usaha itu sendiri. Yang kedua adalah cara mengidentifikasi peluang usaha. Yang ketiga adalah menjelaskan tahapan dalam menentukan peluang usaha. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu melakukan perencanaan dalam peluang usaha. Setelah kita tahu tentang KD dan juga indikator pencapaiannya, maka kita akan mulai belajar mengenai peluang usaha. Peluang usaha pengertiannya adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, baik itu berupa keuntungan, kekayaan, uang, dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Di dalam peluang usaha ini nanti yang perlu ditekankan adalah keinginan dan juga peluangnya atau bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, dari peluang usaha itu maka kita dapat menarik beberapa hal yang menjadi intinya. Yang pertama adalah sumber-sumber dari peluang usaha. Nah, sumber-sumber dari peluang usaha yang pertama adalah diri sendiri, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah perubahan, dan yang keempat adalah konsumennya, yang kelima adalah gagasan orang lain, dan yang keenam adalah informasi yang diperoleh. Anak-anakku, dari sumber peluang usaha yang pertama yaitu diri sendiri, ini dapat kita lihat atau dapat kita dapatkan dari satu adalah hobi atau apapun yang berkaitan atau yang sangat diinginkan di dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah keahlian, jadi ciri khas atau kemampuan kita di dalam diri kita sendiri yang bisa dikatakan atau yang bisa digunakan untuk membuka atau untuk mengetahui peluang usaha tersebut. Dan yang ketiga adalah pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Kenapa kok pengetahuan dan latar belakang pendidikan ini sangat penting? Karena dengan pengetahuan dan latar belakang pendidikan, kita akan paham potensi kita. Kita akan tahu di mana letak kekurangan kita. Setelah kita tahu potensi kita, kekurangan kita, maka secara otomatis kita bisa untuk memprediksi kira-kira peluang usaha apa yang bisa kita gunakan untuk membuka usaha itu sendiri. Yang kedua adalah lingkungan. Jadi lingkungan ini juga merupakan salah satu sumber dari peluang usaha. Seperti apakah lingkungan di sekitar kita? Contohnya adalah apabila kita hidup dengan orang tua yang memang memiliki usaha atau bisnis. Contoh orang tua yang memiliki warung atau juga rumah makan atau mungkin juga usaha-usaha lain. Ini juga merupakan sumber dari peluang usaha. Yang kedua adalah lingkungan rumah, tempat kita tinggal. Kenapa kok tempat kita tinggal merupakan sumber dari peluang usaha? Karena dari mereka kita tahu apa yang mereka butuhkan yang dapat kita manfaatkan untuk kita berikan kepada mereka. Yang ketiga adalah traveling atau perjalanan. Dengan semakin banyaknya kita melakukan perjalanan, kita pasti akan lebih banyak tahu tentang kebutuhan konsumen yang dapat kita manfaatkan untuk membuka usaha tersebut. Yang
ketiga atau yang selanjutnya, sumber peluang usaha yang selanjutnya adalah perubahan. Jadi perubahan itu sendiri merupakan salah satu sumber peluang usaha, di mana dengan adanya perubahan baik itu lingkungan, gaya hidup, tingkat kebutuhan, teknologi, komunikasi dan musim, ini juga bisa dimasukkan menjadi salah satu peluang usaha. Misal gaya hidup untuk masyarakat di daerah kita yang notabene atau lebih banyak 90% itu beragama Islam, ini bisa juga dijadikan atau dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Yaitu bisa juga kita mau menjual gamisnya atau mau berusaha atau membuka usaha tentang aksesoris-aksesoris untuk kaum muslimahnya dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah konsumen itu sendiri. Dalam artian kenapa kok konsumen ini menjadi sumber dari peluang usaha? Karena dengan kita mendengarkan keluhan konsumen, kita mendengarkan saran dari konsumen, dan kita juga tahu permintaan-permintaan khusus dari konsumen atau angan-angan, ekspektasi yang ada di dalam diri konsumen, ini dapat kita baca, kita ejawantahkan sehingga kita bisa dijadikan atau kita bisa manfaatkan menjadi sebuah peluang usaha. Misal saya punya tetangga calon konsumen saya, dia sangat suka dengan pakaian yang simple tapi elegan. Nah, ini dapat saya baca. Ketika saya dapat membacanya, maka otomatis saya bisa memanfaatkan momen ini untuk mencarikan sumber atau mencarikan produk yang diinginkan oleh calon konsumen tersebut. Apabila cocok, maka terjadilah promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh konsumen satu ini. Dengan adanya promosi dari mulut ke mulut dari satu konsumen ke konsumen yang lain, maka ini menjadi salah satu bentuk dari peluang usaha yang dapat saya manfaatkan. Selanjutnya adalah sumber peluang usaha yang lain merupakan gagasan orang lain. Misal seperti ini, tetangga saya bilang, kenapa kok kamu tidak membuka usaha laundry saja? Sedangkan kita tahu bahwa di perumahan kita saat ini banyak sekali orang tua atau kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang bekerja, sehingga mereka sering terbengkalai urusan-urusan di dalam rumah. Nah, ini juga merupakan salah satu sumber dari peluang usaha, dari gagasan orang lain yang disampaikan ke kita, kita olah, kita manajemen, dan kita lakukan. Maka ini yang dinamakan dengan peluang usaha. Dan yang terakhir adalah informasi yang diperoleh. Contohnya pada musim pandemi COVID-19 ini, banyak sekali informasi yang kita peroleh bagaimana caranya kita supaya sehat. 1, harus memakai masker. 2, harus mencuci tangan. 3, harus jaga jarak. Nah, dari informasi-informasi yang kita peroleh, jelas sekali dapat kita ambil manfaatnya, yaitu dengan mencari supplier masker. Kita operkan atau kita menjadi agen, kita jual ke tetangga-tetangga kita. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari sumber-sumber peluang usaha. Selanjutnya, setelah kalian paham tentang sumber-sumber peluang usaha, maka sekarang kita lihat juga apa yang dimaksud atau bagaimana ciri-ciri dari peluang usaha. 1, itu harus orisinal atau benar-benar berasal dari dalam diri kita sendiri atau gagasan orang lain yang belum ada. Itu yang dimaksud dengan orisinal. Jadi belum ada, belum tersentuh oleh orang lain atau juga belum terfikirkan oleh orang lain. Yang kedua adalah dapat mengantisipasi perubahan, persaingan dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Ini juga adalah ciri-ciri dari peluang usaha. Jadi seperti apapun perubahannya nanti, seperti apapun persaingan yang akan kita dapatkan, tetap ini nanti bisa kita jalankan bisnis tersebut. Contoh, kita buka bisnis gas atau penjualan gas melon ya yang 3 kg. Nah, ini jelas kalau kita forecast atau kita prediksi perubahan seperti apapun, banyaknya atau orang yang berjualan atau orang yang berusaha yang merupakan saingan kita, dan bagaimanapun kebutuhan pasar, tetap kita bisa menjual.
Kenapa? Karena ini merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat yang tidak mungkin tidak terbeli. Sehingga itu merupakan ciri-ciri dari peluang usaha. Yang ketiga adalah sesuai dengan keinginan. Jadi usahakan usaha yang akan kita jalankan itu sesuai dengan keinginan kita. Sehingga kita mengerjakannya dengan ikhlas, kita juga tidak merasa terbebani dengan usaha yang akan kita jalankan. Yang keempat adalah teruji tingkat kelayakannya. Jadi benar-benar harus diuji dulu apakah usaha ini nantinya juga akan memberikan nilai jual, dan juga apakah ada omset penjualannya, dan juga adakah keuntungan akhir dari penjualan tersebut. Yang kelima adalah keyakinan. Usaha, kalau kita tidak yakin, maka usaha tersebut tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan. Jadi yang pertama kita pupuk adalah keyakinan itu sendiri. Sedangkan yang keenam adalah senang dalam menjalankannya. Kalau misalkan usaha itu kita lakukan dengan yakin dan sesuai dengan keinginan kita, maka secara otomatis kita akan senang di dalam menjalankannya. Anak-anakku, selanjutnya setelah kita mengetahui ciri-ciri dari peluang usaha, maka hal atau materi yang harus kita perdalam lagi adalah mengenai unsur-unsur dalam peluang usaha. Di dalam unsur-unsur peluang usaha ini ada 11 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pengamatan pasar. Jadi kita tidak akan pernah tahu apakah itu peluang atau bukan kalau kita tidak pernah mengamati atau melakukan pengamatan. Contohnya di musim pandemi ini kita mau berjualan masker. Nah, kita juga harus berpikir apakah nanti setelah keadaan pandemi selesai usaha kita ini masih bisa dijalankan atau tidak. Itu yang dimaksud dengan pengamatan pasar. Yang kedua adalah membuat inovasi baru, sehingga apabila kita sudah melihat bahwa pada musim pandemi maka masker kemungkinan besar akan mengalami penurunan omset, maka kita harus bisa membuat inovasi. Contohnya adalah membuat konektor atau penyambung dari masker yang sekarang lagi sedang tren. Ini adalah salah satu bentuk dari inovasi. Yang ketiga adalah sesuai dengan keahlian. Apapun usahanya, yang jelas satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah harus sesuai dengan keahlian kita. Kita harus menguasai seluk-beluk dari usaha tersebut. Jangan sampai hanya mengikuti tren atau mengikuti musim yang terjadi. Yang keempat adalah menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Jelas kita harus melihat pangsa pasar kita siapa, segmen pasarnya seperti apa, sehingga ini akan berkaitan dengan usaha yang akan kita jalankan. Yang kelima adalah memanfaatkan koneksi dan relasi. Ini yang penting. Jadi bagaimanapun juga seorang usahawan harus memiliki koneksi atau jaringan atau teman yang bisa diandalkan untuk melakukan minimal promosi dari mulut ke mulut. Karena promosi dari mulut ke mulut ke orang lain ini lebih jitu atau lebih menarik untuk menarik perhatian dari minat pembelinya. Yang keenam adalah mengamati tren usaha. Bagaimanapun juga tren juga harus menjadi salah satu bentuk yang harus kita amati. Yang ketujuh adalah mengamati kekurangan produk dan jasa yang ada. Bagaimanapun juga kita pasti tahu bahwa produk-produk yang akan kita buat ini pasti punya kekurangan. Nah, karena itu kita harus tahu, kita harus mencari solusinya sehingga produk ini nantinya masih mempunyai nilai jual. Yang kedelapan adalah memanfaatkan produk dari perusahaan lain. Ini bisa juga dilakukan dengan cara kita mengambil atau membeli produk dari perusahaan lain, kita jual atau kita stokkan, dari kita stok baru kita menjualkan. Yang selanjutnya adalah usaha warisan. Nah, ini lebih enak kalau kita memiliki usaha yang sudah diwariskan atau sudah ada warisan dari turun-temurun, jelas kita sudah tahu rahasianya, kita hanya tinggal melanjutkan dan memberikan inovasi-inovasi baru. Selanjutnya adalah ikut-ikutan. Jadi ini juga sering kita lihat seperti sekarang ini pada musim pandemi,
karena ada orang lihat jual masker kita ikut-ikutan juga tidak masalah. Kalau untuk awal itu juga tidak masalah. Dan yang ke-11 adalah coba-coba. Bagaimanapun juga kalau kita pengen tahu apakah usaha itu nantinya punya peluang yang besar atau tidak, maka kita harus berani mencoba. Karena dengan berani mencoba kita akan tahu seperti apa nanti. Kita akan punya pengalaman yang lebih lagi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui unsur-unsurnya, maka ada hal yang tidak boleh kita lupakan di dalam peluang usaha. Yang pertama adalah resiko usaha. Jadi pada dasarnya setiap usaha itu pasti memiliki yang dinamakan dengan resiko. Nah, resiko usaha itu adalah naik turunnya usaha yang terjadi karena adanya ketidakpastian. Kenapa? Karena didukung oleh banyak hal, misal oleh musim, oleh selera, oleh pendapatan masyarakat. Nah, ini yang dinamakan dengan resiko usaha. Nah, resiko usaha ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah resiko murni. Ini adalah jenis-jenis resiko usaha yang awal ya. Jadi yang benar-benar murni itu adalah resiko murni. Jadi resiko ini memang ada atau memang pasti ada di dalam sebuah usaha. Itu yang dinamakan dengan resiko murni. Yang kedua adalah resiko spekulatif. Nah, apa yang dimaksud dengan resiko spekulatif? Resiko spekulatif itu adalah resiko yang ada atau yang bisa dihitung istilahnya, yang bisa dihitung oleh masyarakat atau oleh pelaku usahanya. Maaf, bukan oleh masyarakat tapi oleh pelaku usahanya. Kenapa kok bisa dihitung? Karena kita tahu kelebihan dan kekurangan dari produk kita. Itu yang dinamakan dengan resiko usaha. Resiko spekulatif pada jenis-jenis resiko usaha. Yang kedua, jenis resiko berdasarkan dampaknya. Yang pertama adalah resiko sistematik dan yang kedua adalah resiko spesifik. Nah, kalau resiko sistematik itu adalah resiko yang mempunyai dampak lebih kompleks dibandingkan dengan resiko murni dan resiko spekulatif. Itu sistematik namanya. Jadi kita berpikir bahwa kalau misalkan usaha saya ini dilakukan, nanti misalkan negara saya dalam keadaan krisis ekonomi atau terjadi krisis moneter, apakah usaha saya ini masih bisa dijalankan? Itu yang dinamakan dengan resiko sistematik. Kenapa kok kita harus berpikir jauh ke depan? Karena kita berpikir bahwa usaha ini tidak kita lakukan dalam jangka waktu pendek atau cuma 1 tahun atau 2 tahun. Tetapi kalau bisa, usaha yang kita lakukan ini untuk seumur hidup. Yang kedua adalah resiko spesifik. Resiko spesifik itu adalah resiko yang memiliki dampak khusus dan tidak dapat dihindari, tetapi bisa diminimalisasikan tingkat resikonya. Contohnya kalau kita misalkan punya usaha bakso, untuk pembuangan limbahnya ini harus dikemanakan, itu spesifik. Karena memang limbah ini pasti ada dan pasti punya resiko, maka kita harus berpikir juga untuk jenis resiko ini. Yang ketiga adalah jenis resiko lain. Yang pertama adalah resiko finansial. Resiko finansial ini berkaitan dengan modal, jadi dengan keuangan. Resiko karir, apakah usaha ini nantinya kedepannya bisa dipertanggungjawabkan ataukah punya atau bisa bertahan lama. Dan yang terakhir adalah resiko keluarga dan sosial. Nah, ini juga menjadi salah satu dampak atau menjadi salah satu resikonya. Kenapa? Karena ketika kita membuat atau membentuk sebuah usaha, secara otomatis waktu kita ini harus fokus untuk usaha kita. Secara otomatis waktu untuk keluarga dan sosial pasti akan terbuang atau pasti dikurangi, sehingga kita memasukkan risiko ini menjadi salah satu jenis risiko. Selanjutnya, di dalam setiap
usaha ini pasti ada penyebab terjadinya resiko dan juga cara-cara untuk meminimalkan. Penyebabnya adalah satu, terjun ke dunia bisnis terlalu cepat, jadi kita belum banyak pengalaman, kita belum banyak melakukan survei, kita juga belum banyak melakukan pengamatan, modal kita juga masih kurang, tetapi kita memaksakan untuk membuka usaha. Ini menjadi salah satu penyebab gagalnya sebuah usaha. Yang kedua adalah mereka kehabisan modal. Jadi ketika melakukan sebuah usaha, ada banyak sekali modal yang akan kita butuhkan, baik itu modal yang kita prediksi maupun modal yang tidak kita prediksi. Dan ini yang benar-benar harus dipertimbangkan karena bisa menjadi salah satu penyebab di dalam kegagalan sebuah usaha. Yang ketiga adalah kegagalan perencanaan. Jadi untuk membuat sebuah usaha itu tidak boleh main-main istilahnya. Jadi kalau mau membuka sebuah usaha, kita harus merencanakan terlebih dahulu. Setelah kita merencanakan sedemikian rupa atau sedemikian bagusnya, maka kita tinggal melaksanakan perencanaan ini sesuai dengan yang kita bisa. Nah, kalau kita salah di dalam merencanakan, secara otomatis akan menjadi salah satu penyebab kegagalan usaha. Nah, apakah setelah kita mengetahui penyebab kegagalan ini menjadikan kita ciut nyali untuk melakukan sebuah usaha? Jangan, karena seperti apapun masalah pasti juga ada yang dinamakan dengan solusinya. Solusinya adalah antara lain satu, harus mengamati dulu. Jadi kalau mau terjun ke dunia usaha, kita harus melakukan pengamatan. Pengamatan terhadap hambatan, kendala, dan juga pangsa pasarnya. Yang kedua adalah memilih peluang bisnis yang sesuai. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah usaha, secara otomatis kita harus tahu usaha itu seperti apa, pangsa pasarnya seperti apa, penggunaan modalnya seperti apa, resikonya seperti apa. Maka dari itu, buatlah usaha yang sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga adalah mencari sebanyak mungkin informasi kunci kesuksesan. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha atau usahawan-usahawan yang sudah sukses yang lebih dulu daripada kita. Maka kita mencari informasi mereka, kita gali, kita baca, kita pahami apa saja atau bagaimana sajakah perjuangan mereka. Dari perjuangan mereka itu kita teladani dan kita laksanakan, sehingga paling tidak kita bisa menuju ke tempat yang sukses seperti mereka. Yang keempat adalah besarnya modal sebanding dengan risiko. Jadi setiap usaha pasti ada modal dan juga pasti ada risiko. Karena itu kita harus bisa memforecast atau membandingkan apakah modal dengan modal sekian nanti, dan apabila dengan risiko yang seperti ini sebanding enggak. Kalau sebanding, maka kita bisa menjalankannya. Yang kelima, kita harus punya kreativitas. Apapun usaha kita harus mengkreasikan agar tidak stagnan. Karena pada dasarnya pada satu titik nantinya usaha tersebut pasti ada titik jenuhnya. Karena itu perlu ada kreativitas. Yang keenam adalah mencari informasi tentang prospek bisnis yang akan dijalani. Jadi cari dulu informasinya dengan lengkap. Dan yang terakhir adalah mengamati tingkat kebutuhan masyarakat. Nah, ini adalah cara atau penyebab dan juga solusi dari risiko peluang usaha. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai risiko dan peluang usaha, maka kita harus bisa menganalisis peluang usaha. Bagaimana caranya? Analisis peluang usaha ini masuk di dalam analisa yang disebut dengan analisa SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength itu adalah kekuatan, weakness itu kelemahan, terus opportunity itu adalah peluang, sedangkan threat ini adalah ancaman. Nah, kalau strength dan weakness ini masuk dalam faktor internal, jadi kita harus tahu dulu di dalam usaha kita ini pasti ada kekuatan dan kelemahan dari produk kita. Kita harus memahami itu. Apakah kekuatan dari produk kita? Oh, disukai masyarakat. Oh, harganya murah. Oh, bahan bakunya bisa diambilkan dari mana saja. Itu dinamakan dengan kekuatan. Nah, apakah kelemahannya? Kelemahannya
masih menggunakan sistem yang manual. Ini dinamakan dengan kelemahan. Nah, ini masuk di dalam faktor internal. Jadi resiko di dalam faktor internal itu sendiri. Dan yang kedua adalah threat, ancaman, dan opportunity. Opportunity itu adalah kesempatan kita untuk mengembangkan usaha kita. Sedangkan threat atau ancaman ini dapat kita lihat dari persaingan di luar. Ini adalah faktor eksternal dari usaha kita. Demikian untuk penjelasan dari materi peluang usaha kelas 11 BDP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.